apakah bahasa Arab memang bahasa istimewa atau istimewa karena dipilih menjadi bahasa Al-Quran? Jika ada pertanyaan semacam ini, maka jawabannya adalah dua-duanya. Dari awalnya bahasa Arab memang sudah memiliki keistimewaan sehingga dipilih oleh Allah untuk dijadikan bahasa Al-Quran. Lalu, karena dipilih menjadi bahasa Al-Quran, bahasa Arab semakin tersebar luas dan terjaga keasliannya sehingga menjadi satu-satunya bahasa kuno yang tidak mengalami perubahan berarti. Maksudnya, sejarah manusia belum pernah mengenal sebuah bahasa yang bertahan hidup dalam jangka waktu yang cukup panjang tanpa mengalami perubahan. Bahkan bahasa Inggris sekalipun masih mengalami kesenjangan sejarah. Maksudnya, bahasa Inggris yang digunakan pada hari ini jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang Inggris di abad pertengahan. Yang demikian itu tidak pernah terjadi pada bahasa Arab. Kata-kata yang biasa diucapkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang hidup pada abad ke-7 Masehi, masih utuh dan sama dengan bahasa yang dipakai oleh Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia di abad 21 ini. Seandainya keduanya bertemu di lorong waktu, mereka akan bisa berbincang-bincang tanpa kendala. Terlepas dari itu, bagi kita kaum muslim, bahasa Arab sangatlah penting meskipun kita bukan orang Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi, bahasa khazanah keilmuan Islam, bahasa ibadah, dan bahasa pemersatu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Al-Quran Surah Yusuf ayat 1 hingga 2. Ibnu Katsir berkata, demikianlah kitab yang paling mulia ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia oleh malaikat yang paling mulia di penjuru bumi yang paling mulia, dan diturunkan pertama kali pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dipilihnya bahasa Arab untuk menjelaskan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci terakhir bukan tanpa alasan. Pertama-tama karena masyarakat pertama yang ditemui Al-Quran adalah masyarakat yang berbahasa Arab. Tidak ada satu ide yang bersifat universal sekalipun kecuali menggunakan bahasa masyarakat pertama yang ditemuinya. Demikian juga dengan Al-Quran. Dan kedua, yang tidak kurang pentingnya adalah karena keunikan bahasa Arab dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Menurut para ahli, bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit, yakni bahasa yang digunakan bangsa-bangsa keturunan Sam bin Nuh alaihissalam, sama dengan bahasa Ibrani, Arami, Suryani, Kaldea, dan Babilonia. Kata-kata dalam bahasa Arab pada umumnya terbentuk dari 3 huruf yang dapat menurunkan berbagai bentuk lain. Pakar bahasa Arab yang hidup pada akhir milenium ke-1 Masehi, Utsman Ibnu Jinni, menekankan bahwa pemilihan huruf-huruf kosakata Arab bukan suatu kebetulan, tetapi mengandung falsafah bahasa yang unik. Misalnya, dari ketiga huruf yang membentuk kata qala yang berarti berkata, yaitu qaf, waw, dan lam, dapat dibentuk menjadi 6 bentuk kata yang kesemuanya mempunyai makna berbeda-beda. Namun kesemuanya mengandung makna dasar yang menghimpunnya. Dari sini bahasa Arab mempunyai kemampuan luar biasa untuk melahirkan makna-makna baru dari akar kata yang dimilikinya. Bahkan ketika susunan huruf-huruf yang membentuk suatu kata diubah dengan dimajukan atau dimundurkan, maka maknanya tidak akan berubah.
atau kalaupun berubah, masih memiliki keterkaitan. Misalnya kata Ya Isa yang terangkai dari huruf Ya, Hamzah, Sin, jika Hamzahnya dimajukan sehingga menjadi Ayesa, maka artinya tidak akan berubah, yaitu putus asa. Demikian juga dengan Araba yang terdiri dari huruf Ain, Ra, dan Ba, yang salah satu artinya adalah Baduy atau nomaden, yaitu manusia yang hidup berpindah-pindah. Jika huruf Ba-nya digeser ke depan menggantikan huruf Ra sehingga menjadi Abara, maka akan memiliki arti menyeberang. Dan terlihat jelas antara berpindah-pindah dan menyeberang tentu masih memiliki keterkaitan erat. Di samping itu bahasa Arab juga sangat kaya, bukan saja dilihat dari adanya sistem jenis kelamin, gender, atau pada bilangan yang ditunjuknya, yaitu tunggal, jamak, dan dual, atau pada aneka masa yang digunakannya, yakni masa kini, lampau, akan datang, bersinambung, dan sebagainya, tetapi juga pada kosakata dan sinonimnya. Kata yang bermakna tinggi misalnya mempunyai 60 sinonim. Kata yang bermakna singa ditemukan sebanyak tidak kurang dari 500 kata. Ular 200 kata. Menurut pengarang kamus Al-Muhyidd, terdapat 80 kata yang bermakna madu. Sedang kata yang menunjuk pedang dengan segala jenisnya tidak kurang dari 1000 kata. Sementara itu, De Hemmeyer, seorang orientalis abad ke-18, mengemukakan bahwa terdapat 5.644 kata yang menunjuk kepada unta dan aneka macam jenis dan keadaannya. Sementara para pakar bahasa berpendapat bahwa terdapat sekitar 25 juta kosakata bahasa Arab. Ini tentunya sangat membantu demi kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Jika kosakata suatu bahasa terbatas, makna yang dimaksud pastilah tidak dapat ditampung olehnya. Alhasil menjadikan firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab benar-benar sangat tepat agar pesan-pesannya dapat dimengerti, bukan saja oleh masyarakat pertama yang ditemuinya, tetapi untuk seluruh manusia, apapun bahasa ibunya. Keunikan lain yang dimiliki bahasa Arab adalah kemampuannya untuk menampung informasi yang padat dalam kata-kata yang singkat. Sebuah ungkapan yang hanya terdiri dari 2 atau 3 kata dalam bahasa Arab mampu memberikan penjelasan yang sangat luas dan mendalam. Sebuah kemampuan yang tidak pernah ada di dalam bahasa lain. Makanya, belum pernah ada terjemahan Al-Quran yang bisa dibuat dengan lebih singkat dari bahasa Arab aslinya. Semua bahasa umat manusia akan bertele-tele dan panjang lebar ketika menguraikan isi kandungan ayat. Bahasa lain tidak punya makna yang sedemikian padat yang hanya terhimpun dalam satu kata dan hurufnya hanya ada 3. Dan wajar pula bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa untuk firman-Nya yang abadi, yaitu Al-Quran Al-Karim. Keunikan lain yang dimiliki bahasa Arab adalah mudah dihafalkan. Bahkan penduduk gurun pasir yang tidak bisa baca tulis pun mampu menghafal jutaan bait syair, karena mereka terbiasa menghafal apa saja di luar kepala, sampai-sampai mereka tidak terlalu butuh lagi dengan alat tulis atau dokumentasi. Tentu saja, karakter ini sangat sesuai dengan fungsi Al-Quran, yang salah satunya sebagai pedoman hidup yang harus berisi beragam materi dan informasi. Kalau beragam petunjuk yang mencakup aneka disiplin ilmu itu harus disatukan dalam sebuah kitab yang simpel, maka harus ada sebuah bahasa yang mudah, sederhana, tapi tetap mengandung banyak informasi yang penting di dalamnya. Bahasa itu adalah bahasa Arab, karena mampu mengungkapkan beragam informasi dari beragam disiplin ilmu, namun tetap cair dan mudah dimengerti. Saking mudahnya, bahkan bisa dihafal di luar kepala. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, selain dipilih menjadi bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga wajib digunakan dalam sholat. Dan ini juga bisa dianggap sebagai salah satu keistimewaannya. Para ulama mengatakan bahwa sholat harus dikerjakan dalam bahasa Arab, sebab dahulu Rasulullah SAW mengajarkan demikian kepada orang Arab dan juga kepada orang-orang non-Arab. Di masa beliau, ada Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia.
Namun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau memberikan keringanan kepada Salman untuk mengerjakan sholat dengan menggunakan bahasa Persia. Juga ada Suhaib Ar-Rumi yang berasal dari Romawi, namun Rasulullah SAW tidak pernah membolehkannya sholat dengan bahasa Romawi. Juga ada Bilal bin Rabah Al-Habsyi yang berasal dari Habasyah, Afrika. Namun Rasulullah SAW tidak pernah membolehkannya sholat dengan bahasa negeri asalnya. Demikian juga dengan para sahabat penerus misi Islam ke berbagai penjuru bumi. Tidak satu pun dari mereka yang pernah membolehkan seseorang untuk sholat dengan bahasa selain Arab. Bahkan di luar sholat pun bahasa komunikasi yang digunakan justru bahasa Arab. Mesir, Irak, Palestina, Suriah, Jordan, dan wilayah lainnya dahulunya bukanlah wilayah Arab dan masyarakatnya tidak berbahasa Arab. Namun, begitu Islam sampai di negeri itu, bahasa Arab lantas menjadi bahasa ibu mereka dan nyaris melupakan bahasa asli mereka. Hari ini orang-orang di Mesir tidak bisa lagi bercakap-cakap satu sama lain memakai bahasa yang dulu digunakan oleh Fir'aun. Terkait dengan masalah ini, Majelis Ulama Indonesia juga pernah mengeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa sholat yang disertai terjemah bacaannya dengan bahasa selain Arab maka dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sholat adalah ibadah murni, mahdhah, yang pelaksanaannya wajib mengikuti petunjuk Rasulullah, baik dalam bacaan maupun gerakan. Segala bentuk aliran dan faham yang mengolaborasikan sholat menggunakan bahasa asing selain Arab dinyatakan batil dan tertolak. Lafal-lafal yang diucapkan dalam sholat pada dasarnya ialah bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah dan diriwayatkan secara estafet oleh para sahabat. Diriwayatkan dari Malik bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya." Hadis riwayat Bukhari. Menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana dituliskannya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, terjemah Al-Quran bukan Al-Quran sebagaimana disepakati oleh seluruh umat Islam. Semua orang pasti setuju bahwa bila ada seseorang membaca terjemahan Al-Quran dengan bahasa India, dia tidak sedang membaca Al-Quran. Terjemahan Al-Quran pastilah bukan Al-Quran itu sendiri. Apalagi kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan terjemahannya bukanlah mukjizat. Apakah keharusan menggunakan bahasa Arab dalam sholat tidak menyulitkan kaum muslim? Tentu tidak, karena bacaan-bacaan yang wajib dalam sholat sebenarnya tidaklah banyak. Hanya takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar saat membuka sholat, Al-Fatihah, dan ini pun ada ulama yang memandangnya tidak wajib dilakukan oleh makmum. Kemudian tasyahud atau tahiyat akhir, sholawat ketika duduk tahiyat akhir, dan terakhir adalah salam. Selain itu, bahasa Arab sebenarnya lebih ringkas daripada terjemahannya. Misalnya kalimat waladhdallin, kalimat terakhir dari surat Al-Fatihah yang hanya terdiri dari 4 suku kata, jika diterjemahkan maka akan diperoleh kalimat dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yang terdiri dari 12 suku kata. Jadi tidak benar bila dikatakan bahwa sholat dalam bahasa Arab akan menyulitkan, apalagi jika diajarkan sejak dini. Kalaupun ada bacaan yang kurang fasih, sejauh telah diusahakan untuk menjadi baik, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, jika sholat harus dilakukan dalam bahasa Arab, apakah khutbah Jumat juga harus disampaikan dalam bahasa Arab? Untuk kondisi sekarang, pertanyaan semacam ini mungkin terdengar aneh, karena khutbah-khutbah yang biasa kita dengarkan setiap hari Jumat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, sehingga seolah-olah masalah ini sudah clear dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim. Faktanya tidaklah demikian. Ternyata banyak ulama, terutama ulama klasik, yang mengharuskan penggunaan bahasa Arab dalam menyampaikan khutbah. Menurut mereka, khutbah Jumat adalah bagian dari ibadah ritual sholat Jumat, bahkan disebut-sebut sebagai pengganti 2 rakaat yang dihilangkan. Aslinya sholat zuhur itu 4 rakaat, lalu dihilangkan menjadi 2 rakaat saja dalam sholat Jumat.
Kemanakah hilangnya 2 rakaat lagi? Jawabannya menurut mereka adalah dengan adanya 2 khutbah. Karena posisinya menggantikan 2 rakaat sholat, maka nilainya sama dengan ibadah mahdhah sholat. Maka bahasanya pun harus dengan bahasa Arab, sebagaimana sholat. Menurut Imam Nawawi, keharusan menggunakan bahasa Arab dalam berkhutbah ini sama dengan keharusan membaca tasyahud dan takbiratul ihram dalam bahasa Arab yang didasarkan pada sabda Nabi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan sholat." Namun, ini bukan satu-satunya pendapat, tetapi ada pendapat lain yang mengharuskan penggunaan bahasa yang dimengerti jamaah dalam berkhutbah, dengan alasan bahwa khutbah Jumat itu bukan pengganti sholat 2 rakaat, tetapi esensinya adalah nasihat dan wasiat, sehingga bila disampaikan dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pendengarnya, apalah gunanya? Terkait dengan hal ini, ulama kontemporer mengatakan, tidak mungkin menarik perhatian orang untuk memperhatikan sebuah nasihat, sedangkan mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh sang khatib. 2 khutbah yang terdapat dalam khutbah Jumat, lafalnya tidak termasuk lafal-lafal yang digunakan sebagai media ibadah, seperti layaknya Al-Quran, sehingga tidak ada alasan untuk mengharuskan penyampaiannya dalam bahasa Arab. Terkecuali bila melewati ayat Al-Quran, maka harus dibaca dalam bahasa Arab, karena Al-Quran tidak boleh diubah dari bahasa Arab. Khutbah Jumat menggunakan bahasa yang dimengerti oleh jamaah setempat ini sejalan dengan ketentuan umum yang terkandung dalam ayat 4 surah Ibrahim yang artinya, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Selain 2 pandangan itu, masih ada pendapat lain yang menyatukan 2 pendapat itu. Misalnya, mereka yang mewajibkan bahasa Arab dalam khutbah sesungguhnya hanya mewajibkannya pada rukun khutbah saja, tidak pada semua bagian khutbah. Sementara rukun khutbah Jumat itu hanya ada 5. Rukun pertama, mengucapkan hamdalah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan membaca Alhamdulillah, dan semua orang Muslim pasti tahu maknanya, tidak perlu diterjemahkan. Rukun kedua, membaca sholawat kepada Nabi SAW, misalnya menyebut Allahumma sholli ala Muhammad. Lafaz ini juga pasti tidak asing lagi buat telinga manusia yang mengaku Muslim. Tidak perlu diterjemahkan, sekalipun sudah paham maksudnya. Rukun ketiga, menyampaikan wasiat atau nasihat untuk bertakwa, misalnya mengucapkan ittaqullah. Itu saja sudah cukup dan tidak perlu diterjemahkan lagi karena semua orang tahu maksudnya. Rukun keempat, membaca sepotong yang mudah dari ayat Al-Quran, seperti mengucapkan surah Wal Asri, atau bahkan sepenggal ayat Al-Quran saja. Rukun kelima, membaca doa atau permintaan ampunan untuk umat Islam, seperti membaca Allahumma gfir lil muslimin. Di luar kelima rukun itu, boleh saja seorang khatib berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh jamaahnya. Bahkan kelima rukun tadi boleh diterjemahkan juga ke dalam bahasa mereka, asalkan bahasa Arabnya tetap dibaca. Cara ini bisa dipakai karena tidak ada ketentuan bahwa bila khatib mengucapkan lafaz di luar bahasa Arab akan membatalkan khutbahnya. Artinya, seorang khatib boleh menambahi khutbahnya dengan bahasa lainnya, asalkan pada kelima rukun itu dia menggunakan bahasa Arab, walau hanya sepotong saja. Pemirsa Khazanah, ada satu keistimewaan lain dari bahasa Arab yang sering disebut-sebut orang, yaitu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Memang ada sejumlah keterangan yang menyatakan hal itu. Salah satunya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Cintailah Arab karena 3 hal. Karena saya orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab." Hadis riwayat Tabrani, Hakim, dan Baihaqi. Juga hadis lain yang dituturkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Aku orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan penduduk surga berbahasa Arab." Hadis riwayat Tabrani.
Sementara itu dalam kitab Hadil Arwah, Ibnu Qayyim juga menyebutkan sebuah hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi SAW bersabda, penghuni surga akan masuk surga dengan postur tubuh setinggi Adam, yaitu 60 hasta. Setampan Yusuf, seumur Isa, yaitu 33 tahun. Sebahasa dengan Muhammad, mukanya bersih, tak berkumis, tak berjanggut, dan tak berjambang, serta bercelak mata. Namun menurut para ulama, semua hadis ini lemah, bahkan palsu, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Lalu bagaimana dengan bahasa yang digunakan pada hari kiamat? Apakah juga bahasa Arab? Pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan kembali sesaat lagi. Suatu ketika Ibnu Taimiyah ditanya, apa bahasa yang digunakan pada hari kiamat? Apakah Allah mengajak bicara makhluknya dengan bahasa Arab? Apakah benar bahasa penduduk neraka adalah bahasa Persia, sementara bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Ia menjawab, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita tidak tahu bahasa apa yang Allah gunakan untuk berkomunikasi pada hari kiamat. Kita juga tidak tahu bahasa apa yang didengar oleh para makhluk ketika mereka berkomunikasi dengan Tuhannya, karena Allah tidak menceritakan hal itu sama sekali. Demikian pula Rasulullah SAW. Dan tidak ada riwayat yang sahih bahwa bahasa Persia adalah bahasa penduduk neraka. Sebagaimana juga tidak ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Di sisi lain juga tidak ditemukan adanya silang pendapat antara para sahabat radhiyallahu anhum tentang masalah ini. Bahkan mereka semua menahan diri dari semua ini, karena membahas masalah ini termasuk pembahasan sia-sia. Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan keadaan penduduk surga yang saling menyapa satu sama lain dengan kata salam, atau kisah percakapan antara penduduk surga dengan penduduk A'raf yang dilakukan dalam bahasa Arab? Bukankah itu semua menunjukkan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Wallahu a'lam. Walhasil, tidak ada keterangan yang sahih dan tegas bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Tetapi di sisi lain juga tidak ada keterangan yang lemah sekalipun bahwa bahasa penduduk surga bukan Arab. Pemirsa Khazanah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan lewat surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang isinya, pelajarilah sunnah, pelajarilah bahasa Arab, dan i'rablah Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Pada kesempatan lain, Umar bin Khattab juga berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Bahasa Arab adalah bahasa yang telah dipilih oleh Allah, sehingga Allah menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa penutup para nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.